pagi hari ini di hari yang ketiga, ya, realnya hari keempat, tetapi hari Minggu tidak dihitung. Ini hari ketiga adalah hari terakhir proses pendalaman materi untuk modul evaluasi pembelajaran sekaligus menjadi akhir dari siklus PJBL untuk modul pedagogi ya. Mulai besok tanggal 30 Bapak Ibu sudah masuk ke modul profesional dan mulai lagi di siklus awal yaitu identifikasi masalah. Nah, bedanya Bapak Ibu kalau di modul pedagogi yang ada 4, tugas analisa materi itu hanya ada 4. Identifikasi ya, lalu penyebab masalah ya, secara kajian literatur dan empiris, kemudian analisis akar masalah ya, penyebab dominan dan determinan, dan terakhir hari ini kita akan pada siklus terakhir yaitu tahap keempat yaitu membuat rencana aksi. Nah, bagaimana tugas membuat rencana aksi itu akan saya jelaskan secara sederhana. Oke, saya akan share screen lebih dulu. Baik. Nah, untuk tugas hari keempat ini Bapak Ibu, Anda akan diminta untuk membuat rencana aksi, tetapi bukan sekedar rencana aksi. Sebenarnya yang dianjurkan ya oleh pengembang atau perancang kurikulum PPG ini adalah Bapak Ibu membuat rencana aksi atas permasalahan yang terjadi untuk didesain menjadi sebuah desain pembelajaran. Ya, jadi kan ini modulnya modul pedagogi. Modul pedagogi maka yang diangkat tentu saja masalah-masalah terkait tentang pembelajaran, misalnya motivasi belajar, hasil belajar, ya. Lalu juga misalnya tentang konsentrasi belajar dan segalanya, ya, tentang didaktik, tentang pedagogi, ya, tentang pengelolaan kelas. Nah, maka rencana aksi yang dianjurkan atau yang didesain itu sebenarnya seharusnya berkaitan tentang membuat desain belajar yang bisa mengatasi masalah tersebut. Jadi semacam PTK Bapak Ibu ya. Semacam PTK tapi sederhana. Kalau PTK itu kan harus membuat perangkatnya, ya kan, membuat desainnya itu sangat rinci, detail, ada siklusnya. Ya, ada perangkatnya, ada instrumen pengukurannya, ada medianya, dan segala macam. Tetapi kalau ini tidak. Bapak Ibu hanya membuat rencana aksi desainnya. Kerangkanya kira-kira nanti saya bisa mengatasi masalah itu dengan cara apa. Nah, masalahnya adalah kemarin ada beberapa mahasiswa yang salah dari awal. Dari siklus pertama diidentifikasi masalah itu keliru. Mungkin dosennya yang kurang tegas dalam menjelaskan, atau mungkin justru dosennya sudah jelas, tetapi mahasiswanya yang salah menangkap, salah paham. Sehingga masalah yang diangkat pada siklus pertama itu bukan tentang pedagogi, tetapi masalah-masalah yang berkaitan tentang keagamaan. Ya, harusnya yang profesi itu nanti ada jatahnya sendiri. Setelah ini kan masuk ke profesi. Nah, harusnya yang siklus pedagogi itu masalahnya masalah pedagogi, masalah tentang pembelajaran. Tetapi ada di kelas-kelas sebelumnya itu mahasiswa yang mengangkat masalah tentang keagamaan, contoh tentang konflik keagamaan, lalu tentang pendidikan iman dalam keluarga. Itu kan bukan masalah pedagogi, tetapi karena sudah terlanjur ya sudah dia. Kita kan tidak mungkin mengulangi tugas yang sebelumnya. Tugas yang sebelumnya kan sudah ditutup, sudah di closing. Sementara tugas 1 sampai tugas keempat itu merupakan satu siklus atau merupakan satu keberlanjutan, kesinambungan, tidak boleh putus. Masalah apa yang diangkat itu yang ditindaklanjuti selanjutnya sampai dengan rencana aksi. Jadi bagi Bapak Ibu di kelas G ini, jika ada saya belum tahu karena saya belum lihat tugas Anda tugas 1 sampai 3 kemarin. Jika ada yang mengangkat masalah tentang keagamaan, contohnya tadi tentang tentang kerukunan umat beragama, lalu tentang pendidikan iman dalam keluarga, ya, tentang kasus-kasus perkawinan atau tentang maraknya kumpul kebo contohnya ya, kan kasus-kasus keagamaan banyak dia. Nah, silakan dilanjutkan saja. Jangan mengganti topik menjadi pedagogi. Maka, kalau itu berarti nanti membuat rencana aksinya, desainnya bukan desain pembelajaran. Karena
tidak mungkin kita mengatasi masalah konflik antar umat beragama dengan desain pembelajaran di kelas, ya. Tidak relevan nantinya. Ya, karena langkah silakan buat desain dengan membuat rencana aksi yang relevan. Contoh mungkin buat program, usulan program apa, dialog antar umat beragama, atau buat usulan-usulan yang lain yang relevan, rekoleksi, retret, pembinaan iman dalam keluarga, katekese, dan segala macam yang relevan tentu saja dengan masalah yang Bapak Ibu angkat. Nah, bagi Bapak Ibu yang mengangkat masalah-masalah tentang pembelajaran, misalnya tentang motivasi belajar, hasil belajar siswa, pengelolaan kelas, ya, kedisiplinan siswa, dan lain sebagainya, maka Bapak Ibu wajib membuat rencana aksi berupa desain pembelajaran, misalnya melalui pengembangan metode pembelajaran tertentu, ya, penerapan strategi pembelajaran tertentu, penggunaan media pembelajaran tertentu, ya, atau dengan cara-cara yang lain, misalnya dengan kegiatan refleksi, ya, atau teknik pengukuran apa, silakan yang relevan dengan masalah yang Bapak Ibu angkat. Oke, itu gambarannya ya. Nah, teknisnya seperti di bawah ini. Nah, berdasarkan topik masalah yang Bapak Ibu sudah buat pada siklus 1, 2, dan 3 atau tugas 1, 2, 3 modul sebelumnya, ya, Bapak Ibu diminta untuk menyusun aksi dalam bentuk desain pembelajaran yang relevan. Nah, kalau masalahnya tentang pembelajaran, tapi kalau masalahnya tentang keagamaan, ya silahkan buat desain yang relevan yang lain. Dengan menggunakan template yang disediakan di halaman 3, artinya di halaman selanjutnya ini, buatlah rencana aksi dalam bentuk desain pembelajaran yang dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran atau kegiatan di sekolah dengan urutan instruksi sebagai berikut. Pertama, Bapak Ibu, ini sistematikanya ya, jadi harus ikut sistematika ini. Yang pertama, Bapak Ibu menuliskan dahulu akar masalah dari topik permasalahan yang Bapak Ibu sudah angkat sebelumnya. Nah, misalnya Bapak ini sudah disertai contoh. Contoh, peserta didik kurang termotivasi dalam proses masalahnya tentang motivasi belajar. Nah, akar masalahnya apa? Ya, akar masalah itu berarti masalah yang paling utama yang membuat itu masalah itu muncul. Nah, kita kan harus menyembuhkan akarnya ini ya. Kalau kita hanya mengatasi gejalanya, nanti akan muncul lagi, muncul terus. Nah, supaya masalah itu tidak muncul lagi, kita harus temukan akarnya dulu. Akarnya yang disembuhkan, baru akan masalah itu akan sirna, ya. Nah, peserta didik kurang termotivasi dalam proses pembelajaran pendidikan agama Katolik dikarenakan metode pembelajaran yang digunakan guru cenderung monoton dan kurang kreativitas guru. Jadi akar masalahnya adalah metode mengajar guru yang monoton dan kurang kreatif guru. Nah, itu contohnya. Nah, berdasarkan nomor 2, sistematika selanjutnya, ya Bapak Ibu tuliskan dulu akar masalahnya. Kalau sudah nomor 2, berdasarkan akar masalah tersebut, buatlah rumusan masalahnya untuk mengatasi masalah tersebut. Sebentar saya cek dulu Bapak Ibu. Oke. Rumusan masalah selalu diawali dengan kalimat tanya. Jadi Bapak Ibu cukup membuat satu rumusan masalah, tidak usah terlalu banyak, ya. Satu rumusan masalah. Rumusan masalah itu artinya pertanyaan. Kenapa perlu membuat rumusan masalah? Supaya Bapak Ibu bisa membuat tujuan penulisan. Jadi rumusan masalah itu kan menggiring kita supaya desain yang kita kembangkan nanti itu menjawab rumusan masalah tersebut. Contoh ya, bagaimana metode pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan motivasi belajar pendidikan agama Katolik bagi siswa di kelas 5 SD Negeri 1 Merauke. Ya. Nah, maka ini harus nyambung dengan akar masalah yang diangkat tadi, Bu, Bapak Ibu ya. Akar masalahnya apa? Maka buatlah rumusan masalah. Kalau masalahnya tentang kreativitas guru atau metode pembelajaran yang kurang kreatif, maka rumusan masalahnya bagaimana metode pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan motivasi belajar. Atau bagaimana cara, kalau masalahnya tentang hasil belajar, maka rumusan masalahnya bagaimana cara meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Katolik. Nah, dari rumusan masalah tersebut, ya rumusan masalah cukup satu saja, ya. Biasanya diawali dengan kalimat pertanyaan, ya kalimat tanya yang berupa membutuhkan jawaban berupa analisis dan deskriptif, yaitu bagaimana, bukan apa, siapa, di mana, itu bukan pertanyaan rumusan masalah kali itu ya. Selanjutnya, nomor 3 atau tahap selanjutnya, Bapak Ibu berdasarkan rumusan masalah tersebut, buatlah beberapa alternatif solusi yang realistis dan bisa diterapkan di lapangan untuk mengatasi masalah yang ada. Bapak Ibu harus menjelaskan solusi ini ditawarkan, kelebihannya apa, dan tantangan dari solusi tersebut apa.
Nah, Bapak Ibu buat pertanyaan rumusan masalah ya, lalu cari solusinya sendiri. Sebentar, ada yang baru bergabung. Oke. Oke, saya ulangi lagi. Jadi Bapak Ibu di sini bertanya sendiri, jawab sendiri begitu ya. Artinya buat pertanyaan sendiri, lalu berikan solusi sendiri. Nah, solusinya tuh boleh lebih dari satu. Misalnya Bapak Ibu tadi pertanyaannya, bagaimana metode pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan motivasi belajar pendidikan agama Katolik. Nah, silakan Bapak Ibu buat solusi. Bisa lebih dari satu dan memang sebaiknya lebih dari satu karena solusi itu kan ada beberapa ya. Tetapi nanti yang diterapkan bisa cukup satu saja yang menurut Bapak Ibu paling efektif. Contoh, menggunakan media pembelajaran dalam proses pembelajaran. Nah, supaya kreatif gurunya, supaya siswa termotivasi. Atau untuk meningkatkan motivasi selanjutnya, solusinya apa? Menerapkan reward dan punishment bagi siswa sebagai stimulus untuk meningkatkan motivasi belajar. Ya, reward and punishment itu artinya pemberian hadiah atau hadiah dan hukuman itu ya, atau memberikan penghargaan dan hukuman. Jadi bagi siswa yang berprestasi atau ya berprestasi dan aktif di kelas diberikan penghargaan, yang kurang disiplin, yang bikin onar diberikan hukuman yang mendidik misalnya. Itu salah satu cara untuk meningkatkan motivasi. Contoh, itu kan solusi ya. Lalu, menerapkan strategi pembelajaran problem based learning dengan bantuan LKPD atau lembar kinerja peserta didik. Nah, ini juga bisa untuk meningkatkan aktivitas belajar di siswa di kelas. Karena mungkin selama ini gurunya yang lebih aktif dengan strategi pembelajaran PBL dengan bantuan LKPD, maka dibalik siswanya yang aktif ya, atau student center kan, siswanya yang aktif itu bisa meningkatkan aktivitas atau motivasi belajar juga. Jadi ada banyak solusi yang kita bisa tawarkan untuk untuk mengatasi permasalahan tersebut. Silahkan Bapak Ibu tawarkan beberapa solusi. Nah, tetapi Bapak Ibu, ya, yang diterapkan nanti tidak harus semua ya. Cukup satu atau dua solusi saja. Contoh, lalu langkah selanjutnya nomor 4 terakhir ini. Berdasarkan beberapa alternatif solusi tersebut, kembangkan sebuah desain rencana aksi yang terukur dan terencana yang memiliki tujuan yang jelas. Contoh, jadi ini Bapak Ibu membuat semacam deskripsi itu ya, paparan bagaimana aksi yang akan dikembangkan nanti, desainnya bagaimana, penerapannya bagaimana, untuk mengatasi atau menjawab rumusan masalah yang Bapak Ibu buat di nomor 2 tadi. Dengan berdasarkan solusi yang sudah ditawarkan di nomor 3. Contoh, melalui penerapan strategi problem based learning pada mata pelajaran pendidikan agama Katolik di sekolah pada materi bla bla bla, diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Tujuan dari implementasi strategi PBL ini adalah untuk mendorong siswa melakukan pembelajaran mandiri, aktif, dan kreatif sehingga semangat belajar mereka dapat meningkat karena peran sentral siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu, PBL menekankan pada kolaborasi dan kerja tim yang dapat mengaruhi kualitas belajar yang dihasilkan. Selain itu juga untuk meningkatkan motivasi belajar, dengan menerapkan strategi pembelajaran PBL perlu digunakan media pembelajaran yang merangsang daya kritis siswa. Jadi ada dua solusi yang diterapkan di sini Bapak Ibu ya. Yang pertama dengan menerapkan PBL atau problem based learning, strategi PBL. Selain itu juga ditambah dengan solusi yang kedua yaitu dengan menggunakan media pembelajaran untuk mengatasi motivasi belajar siswa. Kegiatan ini kapan kegiatan ini dilakukan? Kegiatan ini dilakukan bagaimana maksudnya? Kegiatan ini dilakukan secara kontinu atau berkesinambungan selama lebih kurang 3-4 pertemuan untuk kemudian diukur perubahan motivasi belajar melalui lembar observasi guru. Ya. Sebelum dilakukan tindakan, dilakukan tindakan yang disediakan oleh guru. Jadi rencana aksinya sederhana saja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuat perangkat pembelajaran yang paten yang sudah siap pakai gitu ya. Tapi kalau mau ke arah sana juga silakan, itu sangat baik gitu ya. Tetapi di sini yang saya minta khususnya, ini saya hanya minta Bapak Ibu untuk membuat desainnya saja, rencananya saja, kerangkanya saja. Kira-kira nanti bagaimana upaya atau strategi yang bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan yang ada ya. Untuk mengatasi akar masalah tersebut dan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi
Saya ulangi. Oh, ini sudah dirumuskan di tugas keempat ini ya. Jadi ada 4 kolom. 4 baris maksudnya. Ada 2 kolom, 4 baris. Yang pertama, Bapak Ibu buat akar masalahnya dulu, deskripsikan apa sih akar masalahnya. Kalau 2, rumusan masalahnya ya, buat dalam kalimat tanya. 3, alternatif solusi, silahkan berikan beberapa alternatif, jangan hanya satu, bisa 2, 3, atau 4 alternatif solusi untuk mengatasi atau menjawab rumusan masalah itu. Lalu 4, buat desain rencana aksi ya. Paparkan, deskripsikan bagaimana Bapak Ibu akan membuat rencana aksi untuk mengatasi akar masalah itu dan menjawab rumusan masalah itu berdasarkan alternatif solusi yang Bapak Ibu tawarkan sendiri. Jadi Bapak Ibu buat analisis sendiri, buat pertanyaan sendiri, buat solusi sendiri, jawab sendiri ya. Ini di sini maksudnya siklus PJPL itu ya seperti ini. Jadi untuk membuat desain rencana aksi nanti silahkan paparkan dalam bentuk paragraf narasi ya. Bagaimana akan diterapkan ya, kepada siapa, bagaimana caranya, kapan, di mana, itu silahkan dipaparkan secara rinci, detail di bagian desain rencana aksi. Oke, Bapak Ibu, itu tugas untuk PJBL tugas keempat yang terakhir ya, rencana aksi. Ini merangkum semua tugas dari tugas 1, 2, 3, 4 sebelumnya ya. Mulai dari identifikasi, eksplorasi, analisis, dan rencana aksi. Ini merangkum rencana aksi, maka di sini cukup kerjanya cukup bukan rumit ya, menantang. Saya bilang menantang ya, karena tidak ada yang rumit Bapak Ibu, itu semua menantang. Jadi kenapa menantang? Karena memang ini merangkum seluruh proses dari tugas 1, 2, 3 sebelumnya. Dan ini yang terakhir adalah rencana aksi. Nah, itu penjelasan dari saya. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan mulai pagi ini. Sebentar saya share di grup WA ya untuk instruksinya. Dan juga sudah bisa di-download di LMS. Untuk format Word-nya nanti saya akan share di grup WA. Nanti siang jam 1:30 WIB atau 2:30 WITA, tes akhir modul sudah bisa dibuka Bapak Ibu. Jadi silakan kerjakan sampai dengan nanti malam jam 12 malam atau jam 1 WITA itu masih terbuka. Jadi saya sarankan ya jangan nunggu sampai malam ya Bapak Ibu ya. Kalau tugas analisa materi sudah selesai, silakan sore sudah langsung kerjakan tes akhir modul, tidak supaya malam Bapak Ibu bisa istirahat dengan nyenyak begitu ya. Oke, saya akhiri sampai di sini untuk penjelasan saya. Sekarang kita akan diskusi atau tanya jawab. Jika ada, silahkan saya berikan kesempatan pertanyaan 1, 2, 3 orang penanya. Jika ada, silahkan nyalakan audionya. Ini ada 1 orang yang keluar masuk tadi, siapa? Ibu Maria Teli, ada yang mau disampaikan? Oh. Baik, kerja di kolom yang sudah disediakan Ibu ya. Nanti saya share di grup PPG, grup kelas G. Bentar, saya share sekarang lembar kerja. Ada lagi Bapak Ibu? Lembar kerja tugas 4. Oke, sudah saya share lembar kerjanya ya di grup WA. Nanti silakan bisa dibuka. Untuk instruksinya saya share juga. Ya, untuk tugas analisa materi ini bobotnya cukup besar, yaitu 35%. Jadi mohon dikerjakan dengan serius, karena itu bobotnya sangat besar Bapak Ibu. Untuk tes akhir modul itu 25%. Sudah jelas ya Bapak Ibu sekalian? Nanti jika ada yang belum dipahami bisa chat di grup, nanti saya coba menjelaskan. Yang penting Bapak Ibu mengerjakan mengikuti sistematika saja yang sudah dibuat, nanti pasti mengalir ya. Artinya nomor 1 silahkan uraikan akar masalahnya dulu ya.
Yang dua, buat pertanyaan rumusan masalah cukup satu saja. Lalu yang ketiga, buat temukan alternatif solusi, bisa 2, 3, bagaimana cara mengatasinya. Dan terakhir, buat rencana aksinya, penerapannya nanti bagaimana. Begitu saja, hanya 4 itu saja yang perlu diuraikan di sini. Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi ya, saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan selamat bekerja bagi Bapak Ibu sekalian. Nanti jika ada hal yang mau ditanyakan, jangan ragu untuk menanyakan di grup Bapak Ibu ya. Demikian saya akhiri untuk Vicon kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa nanti pada lain kesempatan Bapak Ibu sekalian ya. Kita jumpa lagi nanti. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Tuhan berkati. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Ya, sama-sama. Selamat bekerja, selamat pagi. Saya izin untuk akhiri Vicon ini.